Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Prayogi dari kelas Outbound F4 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan permainan yang telah saya buat, yaitu dari jenjang yang pertama, jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ada permainan perkenalan rahasia, di mana konsep permainan ini merupakan suatu permainan yang ditujukan untuk jenjang SD atau sekolah dasar. Kemudian tema permainan ini yaitu team building dan communication atau komunikasi antar anggota. Jumlah peserta yaitu 4-5 orang. Cara bermain yaitu mereka dikumpulkan menjadi satu, kemudian berdiri bebas di area yang telah ditentukan, kemudian berkenalan satu sama lain. Kemudian ketika waktu habis untuk berkenalan, maka kita akan mengetes apakah mereka benar-benar kenal dengan kelompoknya masing-masing. Refleksi dalam kehidupannya yaitu melatih kerjasama tim, kemudian mampu mengenalkan diri kepada orang lain, komunikasi yang baik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian jenjang SMP yaitu scavenger hunt atau perburuan barang, di mana perburuan barang yang dimaksud ini yaitu saya menggunakan konsep mereka harus berburu suatu barang yang telah saya sembunyikan, yaitu buah-buahan yang nantinya mereka akan mencarinya dan dibagi menjadi beberapa tim. Kemudian barang yang telah disembunyikan harus ditemukan. Contohnya seperti buah mangga yang aromanya menyengat, nanti akan kami sembunyikan di beberapa tempat yang sulit diketahui. Nah, refleksi dalam kehidupannya yaitu melatih orang untuk pantang menyerah dan rasa penasaran yang tinggi akan sesuatu hal yang baru. Kemudian yang kedua untuk jenjang SMP yaitu the egg drop atau telur jatuh. Tema permainan ini yaitu team building dan komunikasi efektif serta kerjasama. Jumlah pemain yaitu 4 peserta. Kemudian cara melakukannya yaitu peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang berjumlahkan 4 anggota. Kemudian peserta telah disediakan barang-barang untuk membungkus telur tersebut agar nantinya tidak jatuh, tidak pecah ketika dijatuhkan. Kemudian peserta regu diperbolehkan membuat alat yang telah disediakan, tidak boleh menggunakan alat yang tidak disediakan atau di luar konsep permainan. Kemudian setelah waktu habis untuk menyusun alat tersebut untuk melindungi telur tersebut, maka telur harus segera dijatuhkan. Jika tim yang regu yang tidak pecah, maka regu tersebut pemenangnya. Namun jika regu yang pecah, maka regu tersebut kalah atau gugur. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu tiap anggota untuk mampu bekerja sama antar tim, serta mendapatkan suatu hikmah yaitu bahwa pemikiran orang lain tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Agar pikiran kita sejalan, maka kita harus mampu menerima pemikiran yang diperoleh, yang didapatkan oleh orang lain. Kemudian jenjang SMA, estafet sarung. Estafet sarung pada umumnya yaitu sering kita mainkan di outbound seperti acara keluarga dan lain sebagainya. Ada tim-tim outbound yang telah menggunakan estafet sarung untuk suatu permainan. Tema tim ini yaitu tim building. Mungkin dari beberapa orang di sini sudah mengetahui bagaimana konsep permainan estafet sarung, yaitu di mana para pemain bergandengan, tiap tim terdiri dari 4-8 orang. Satu tim berbaris berpegangan tangan, kemudian sarung diestafetkan dan tidak boleh lepas dari gandengan antar anggota tim. Kemudian sarung tidak boleh keluar dari badan anggota tim. Kemudian tim yang mencapai lebih dulu di area pojok atau di barisan pojok tim, maka tim tersebut menjadi pemenangnya. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam permainan ini dibutuhkan suatu teknik yang benar serta kerjasama satu sama lain. Kemudian hal ini dikarenakan mereka akan bekerja sama dalam satu kelompok untuk sama-sama mencapai tujuan, yaitu tujuan yang telah ditentukan tadi. Kemudian namun dalam hal ini juga teknik sangat diperlukan, di mana
ketepatan teknik dapat membuahkan hasil yaitu kemenangan. Kemudian perguruan tinggi, jenjang perguruan tinggi. Permainan ini yaitu pada umumnya yaitu lebih ke arah petualangan, yaitu judul permainan ini yaitu penjelajahan. Tema permainan ini sendiri yaitu team building. Waktunya tidak terbatas sampai dengan pos terakhir. Nah, jadi untuk konsep permainannya yaitu fasilitator memberikan peta rute perjalanan yang akan dituju dan diberikan setiap pos perhentian yang telah ditentukan. Nah, setiap tim beranggotakan terdiri dari 4 sampai 5 orang yang harus melewati pos-pos yang telah ditentukan. Tiap tim harus melewati rute yang telah ditentukan, tidak boleh keluar dari rute yang ditentukan. Nah, contoh permainan ini sudah pernah saya alami sendiri, yaitu LDKS atau latihan dasar kepemimpinan diklat itu di Bedengan, dimana nantinya setiap anggota harus melewati pos-pos yang ditentukan. Nah, setiap pos nanti ada suatu misi sendiri, entah itu disuruh bernyanyi atau lain sebagainya, itu nanti ada sendiri. Jadi menyusuri beberapa perbukitan, kemudian melewati beberapa sungai dan melewati pos-pos yang telah ditentukan. Nanti tiap pos akan berhubungan dengan pos yang lainnya. Jadi semisal misi yang pertama, misi di pos kedua harus menyelesaikan misi di pos 1. Kemudian di pos 2 memberikan misi yang misinya tersebut membuahkan hasil dan dipakai di misi di pos 4. Dan pada sampai akhir finish yaitu di pos terakhir, di mana peserta harus melewati aliran sungai yang tidak terlalu deras juga, dan untuk perguruan tinggi tidak terlalu membahayakan karena aliran sungai hanya setinggi betis orang dewasa. Nah, permainan ini merupakan suatu bentuk permainan penjelajahan, dapat digunakan sebagai diklat, LDKS dan lain sebagainya, atau karakter building, di mana permainan ini tidak ada menang atau kalah. Namun di dalam permainan ini dapat mengambil hikmah dari kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat mengetahui tiap anggota kita, bagaimana sifatnya dan lain sebagainya, karakteristik anggota, kemudian sikap individualisme yang sering muncul dalam suatu organisasi, yang sering muncul di dalam suatu tim, atau sifat yang sombong dan bahwa dia merasa pintar sendiri, itu akan terlihat di sini. Kemudian setiap individu akan memahami karakteristik temannya. Nah, dibutuhkanlah kerjasama tim yang baik untuk dapat mencapai tujuan, yaitu di pos terakhir. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai permainan yang telah saya buat dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.